Berjalan pagi di taman hening, burung bernyanyi, suasana charming. Saatnya diskusi dan terus learning. Welcome back to Sharings. Halo Ins People, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama aku, Lila, di episode Sharings kali ini. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai Design Thinking for Business Innovation. Pastinya aku udah ditemani dengan narasumber kita, yaitu Mbak Ami. Halo Mbak Ami. Hai Lila. Gimana kabarnya Mbak Ami? Alhamdulillah luar biasa. Lila apa kabar? Baik. Walaupun sedang musim hujan ya, Iya, kita harus tetap sehat. Mbak Hujan Ami. kan berkah ya, Iya, jadi amin, kita harus amin. senang dengan hujan gitu. Iya, amin. Mbak Ami lagi habis ngajar atau gimana? Kebetulan tadi habis ada kelas. Oh, habis ada kelas. Oke. Episode sharing kali ini kan kita bakal membahas tentang Design Thinking for Business Innovation nih Mbak Ami. Pastinya aku bakal banyak tanya ya ke Mbak Ami ya. Oke. Ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Ins People di rumah nih. Nah, tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan Mbak Ami, mungkin boleh di-spill dikit apa itu Design Thinking khususnya dalam konteks inovasi bisnis Mbak Ami? Oke, baik. Jadi design thinking untuk konteksnya inovasi bisnis yang kita tahu tujuan utamanya kan pasti pengen dapat untung dong, nggak mungkin bisnis rugi ya. Nah, design thinking ini salah satu cara bagaimana kita bisa membuat sebuah inovasi bisnis sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar saat ini. Jadi diharapkan dengan adanya design thinking nanti keuntungan kita bisa lebih meningkat, Lila, gitu. Oke, berarti design thinking ini penting ya buat sebuah bisnis gitu Mbak Ami? Yes, ini sangat penting banget untuk membantu kita juga gimana caranya kita tetap up to date dengan tren yang ada di pasar sekarang. Gitu. Oke. Berarti ada nggak Mbak Ami kayak metodologi yang bisa diterapkan dari design thinking ini ke bisnis? Oh, banyak sekali. Justru dari 5 fase design thinking itu harus bisa kita terapkan ke bisnis kita. Karena itu akan sangat membantu kita dalam proses bisnis mulai dari hulu ke hilir, Lila. Gitu. Maksudnya gimana tuh Mbak Mi, dari hulu ke hilir? Jadi gini Lila, design thinking itu ada 5 fase. Mulai dari empathize, kita kenal dulu siapa user kita. Kemudian yang kedua, kita ada proses yang namanya define. Jadi kita akan, simpelnya kita kelompokin nih. Kita bukan bikin geng ya, tapi kita kelompokin berdasarkan apa kebutuhan dia. Gitu. Setelah itu kita akan cari ide, masalah dia apa sih? Itu di fase ideate. Setelah fase ideate, kita akan masuk ke fase prototyping nih. Jadi mereka butuh apa, kita siapkan. Baru kalau sudah siap, kita tes ke mereka. Kira-kira mereka suka apa enggak? Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan ada tahapan proses pasti ya Mbak Mi. Proses design thinking itu bisa nggak membantu sebuah bisnis dalam menghadapi masalah yang cukup rumit atau mungkin bahkan lebih rumit lagi? Itu bisa membantu nggak Mbak Mi dengan adanya design thinking itu? Sangat bisa membantu. Oke, saya kasih contohnya ya. Misal Lila mau makan siang nih, pesen ayam penyet. Pasti kan sama penjualnya ditanya, Kak Lila mau pedesnya sedang atau nggak pedes atau pedes banget? Gitu. Lila jawab apa? Nggak pedas. Nggak pedas, oke, nggak pedas. Berarti kan saya dapat input ya dari Lila. Itu adalah salah satu step empathize. Dimana masalah yang kompleks tadi, kita akan cari dulu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama user. User kan pasti keinginannya banyak dong, tapi belum tentu yang diinginkan itu dia butuhkan gitu. Nah, di empathize ini kita coba cari apa yang benar-benar dibutuhkan, kemudian kita define dan kita cari idenya. Nah, masalah yang kompleks tadi, kita bisa pecah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita akan cari inovasinya dengan proses di design thinking tentunya ya. Nantinya kita bisa memberikan ide, kita tes menggunakan metode iteratif yang diulang dan kita akan melibatkan mereka langsung di dalam proses itu. Jadi ya contohnya kayak tadi, penjual tanya, Kak Lila mau pedes apa enggak? Di situ kan dapat feedback. Sudah sampai makanannya, aduh Kak ini kepedesan deh, aku kan mintanya nggak pedes, berarti diganti lagi dong sama penjualannya. Betul, ada input. Kalau Lila diganti dengan barang yang sesuai dengan yang diinginkan, seneng nggak? Senang, bintang 5. Bintang 5 dong ya. Kalau nggak seneng, bintang 1 gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan prototyping dan tes. Jadi kita akan libatkan user juga untuk ikut aktif. Produk yang mereka inginkan itu sesuai atau tidak, sehingga delivery yang kita berikan ke mereka memang benar-benar tepat sasaran. Gitu. Kayaknya dari contoh tadi udah
Lapar ya? Oh, nggak lapar. Udah cukup membungkus pertanyaan-pertanyaan nih, Mbak Oke. Mi. Menjawab banyak nih. Mungkin terakhir nih Mbak Mi, dari semua yang tadi Mbak Mi ceritakan, kalau misalnya kita rangkum, ambil kesimpulannya, prinsip utama dari design thinking ini apa Mbak Mi? Oke, prinsip utama dari design thinking itu adalah human center design. Maksudnya apa sih? Jadi human center design itu kita berpusat pada manusia. Manusia itu bukan berarti pusat alam semesta ada di dia, bukan. Customer itu ibaratnya adalah raja. Tapi belum tentu yang diinginkan raja semuanya benar kan? Belum tentu semuanya mutlak dong. Nah, human center design di sini di level up-nya kita bisa discuss sama rajanya apa yang dia butuhkan, apa yang kita bisa delivery sehingga sesuai. Nah, human center design ini juga memfokuskan diri kita dan tim untuk bisa berkolaborasi aktif. Jadi tidak hanya dengan tim saja, tapi dengan user juga. Kemudian kita juga bisa mendapatkan input lebih banyak dari user. Kalau Lila makan tadi ya, Lila kan akan lebih senang kalau Lila mendapatkan input, terus Lila mendapatkan apa yang disukai, daripada diem terus tiba-tiba pesenannya nggak sesuai, diberikan feedback nggak dikasih ganti gitu. Pasti kan bintang 1 dong. Nah, itu yang dihindari dari design thinking. Jadi intinya design thinking di situ, Lila. Gimana caranya kita bisa adaptasi dengan cepat, berinovasi, dan menjamin delivery yang kita berikan itu sesuai. Nah, dari prinsip tadi Mbak Mi, contoh dalam dunia bisnisnya itu seperti apa Mbak Mi? Oke, contohnya Lila sering belanja di Shopee nggak? Sering ya. Kalau kita kan cewek biasanya belanja make up nih. Pas bener. Covid kemarin kan kita vakum ya belanja make up gitu. Itu adalah nggak pakai make up dulu ya. Bener, nggak pakai make up. Terus kalau misalnya beli online kan masalahnya, aduh takut shade-nya nggak sesuai nih gitu. Atau biasanya yang kita datang kita nyoba wangi parfum, kita nyoba lipstick dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya di Shopee. Kemudian di e-commerce lain kan mereka menurun nih penghasilannya. Masalahnya ya karena Covid itu. Dan yang kedua, user itu nggak percaya kalau dia beli online. Nah, di design thinking salah satu penerapan yang mereka pakai adalah dari masalah tadi, mereka membuat sebuah prototype namanya Shopee Beauty Camp. X people pasti pernah pakai, Lila juga pernah pakai kan. Jadi Shopee Beauty Camp itu sebuah fitur virtual reality. Ketika kita mau coba make up, kita bisa menentukan shade kita, kemudian kita bisa menentukan warna lipstick yang sesuai. Nah, kayak gitulah. Nah, itu salah satu contoh design thinking for business. Setelah adanya itu, penjualannya meningkat lagi. Jadi contohnya seperti menarik itu. Inilah yang menarik user lagi. Betul. Jadi biar lebih percaya, membangun isu isu sih? Membangun kepercayaan. Gitu. Oke Mbak Mi. Nah, pertanyaan terakhir Mbak Mi, di mana tempat yang tepat untuk mempelajari design thinking for business innovation ini? Lila belum tahu. Di mana tuh Mbak Mi? Belum tahu. Oke, tempatnya yang paling di sebelahnya GBK. Di situ ada Rukan paling terkenal di Jakarta. Salah satu lembaga training paling di Indonesia ya di Inixindo lah pastinya. Oh iya pastinya. Pastinya di Inixindo ya, Ings People ya. Nah, luar biasa ya teman-teman, kita udah mendengarkan banyak informasi dari Mbak Ami, narasumber kita. Bagaimana design thinking ini menawarkan cara-cara baru untuk memecahkan masalah yang rumit dengan pendekatan-pendekatan yang humanis gitu. Nah, terima kasih Mbak Ami sudah menyempatkan hadir hari ini menjadi narasumber aku di Sharings. Semoga apa yang Mbak Ami informasikan bisa bermanfaat buat aku pastinya dan juga buat Ings People di rumah. Oke, Ings People, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini karena masih banyak informasi seputar IT lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Ings People Excellent, the expert with Inixindo. Sampai jumpa. Bye. Dadah.